Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memberikan segala pengharapan bagi kami Tuhan. Biarlah roh-Mu hadir dalam kehidupan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Di saat ini kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau jamah Tuhan hati kami Tuhan. Engkau Allah pengharapan kami. Engkau Allah yang memberikan segala pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan janji, yang memberikan kesempatan kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang di dalam perjalanan, Kau lindungi, Kau sertai sampai ke tempat tujuan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau melingkupi kami Tuhan. Kau menaungi kami Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang kudus kami sembah. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, sembah Dia. Kami sembah-Mu Tuhan. Terpujilah, sebab Kau yang kudus. Kau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pemulihan di hidup kami. Oh, mari kita sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi di tempat ini. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu. Oh, Bapa Kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Mereka pujian, katakan lingkup. Haleluya. Oh, terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku
kuasa. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari angkat pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, dengan kuasa, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita katakan, Di saat badai bergelora, saya undang makin berdiri. ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, Ku tenang sebab Kau Allahku. mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau Allah pengharapan kami. Terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Oh, Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang pengharapan bagi kami. Engkau Allah yang menciptakan mujizat dalam keadaan kami Tuhan. Terpujilah. Oh, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sembah
di dalam hidup berbangsa kami Tuhan. Engkau Allah perdamaian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Katakan aku percaya. Aku percaya, katakan berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkat. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
Terima kasih Tuhan, pagi ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Ada sukacita Bapak, Ibu, Saudara? Amin. Siapa yang bersukacita ini? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih. Siap jadi pemenang? Siap jadi pemenang? Lebih keras lagi, siap menjadi pemenang? Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semuanya kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa dan semuanya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat menang? Semua yang bersukacita, mari melompat bagi Tuhan. Dari pemenang, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. katakan Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan Kita lebih siapa pemenang? Haleluya. haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. 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 Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan lebih keras lagi. Haleluya. Terima kasih. Siapa hari ini yang bersyukur pada Tuhan sebab Dia baik? Katakan, angkat tangan saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena oleh anugerah kami bisa berdiri di sini. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. katakan Syukur bagimu
selamanya. Katakan katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Semua yang bersorak bagi Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, akan pujian di setiap hatimu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Kita mengucap syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Semuanya syukur bagimu Tuhan. Lebih keras lagi. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Saya selalu duduk kembali. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang pemulihan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus. Haleluya. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
sapa-sapaan, saya undang maju ke depan. Di tempat ini mengalirlah roh Tuhan, pulihkan Tuhan, haleluya, pulihkanku. Saya undang Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat dengan pokok doa. Tuhan, berilah hikmat kepada pemerintah Indonesia sebagai presidensi G20 menyikapi kehadiran Rusia dalam rapat G20 di Bali pada bulan November mendatang, sehubungan dengan adanya tekanan dari Ukraina, negara Eropa, dan Amerika. Dan yang kedua, kita berdoa untuk Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan atau pelayan-pelayan misi. Kiranya Tuhan menolong segala kendala dan hambatan yang dialami dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang sudah membimbing umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang sudah memberikan kepada kami Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengaruniakan Roh Kudus untuk senantiasa bersama kami, hidup bersama kami dan membimbing kami. Tuhan Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersatu hati ya Tuhan untuk berdoa mendukung pemerintah kami, pemerintah Indonesia yang Tuhan berikan kepercayaan sebagai presidensi G20 yang pada rapat G20 besok di Bali pada bulan November. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan Yesus tolong bangsa Indonesia agar bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi kehadiran tamu-tamu negara dari luar yang akan hadir dalam rapat G20 di Bali. Ada sekitar 20 lebih negara Tuhan yang akan hadir. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi kehadiran negara Rusia yang saat ini sedang berkonflik dengan negara Ukraina. Kami mohon Tuhan Yesus tolong bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mempunyai kedewasaan dalam sikap, pemerintah Indonesia mempunyai ketegasan dalam mengatur dan dalam mengarahkan rakyat Indonesia ini agar mempunyai sikap yang benar terhadap kehadiran negara Rusia ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhanmu tolong bangsa Indonesia, tolong tutup dan lindungi bangsa Indonesia ini Tuhan dari sikap-sikap anarkis, dari sikap-sikap intoleran terhadap negara-negara yang akan hadir nanti, agar bangsa Indonesia tetap mendapat tempat yang baik di tengah-tengah masyarakat dunia. Bapa kami surga, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, secara khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya, agar setiap hari, setiap saat Tuhan tolong dalam dia mengambil sikap, mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam memimpin bangsa Indonesia. Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami juga bersatu hati untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di garis depan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh organisasi misi yang bekerja di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Natuna sampai Pulau Rote. Kami berdoa Tuhan
agar Tuhan tolong seluruh pelayan-pelayan misi. Tuhan cukupkan kebutuhan hidupnya. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong mereka pada saat mereka kesusahan, pada mereka saat membutuhkan kebutuhan-kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan anak sekolahnya, dan kebutuhan pelayanannya. Tuhan yang tolong, karena kami tahu Tuhan sudah memilih mereka, dan saat ini Tuhan juga memilih kami untuk mendukung pelayanan mereka, baik dalam doa, baik dalam dana, baik dalam kemampuan-kemampuan kami untuk menolong pelayan-pelayan misi, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa baru yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa kami surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemberitaan firman yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, bahwa kami mempunyai Tuhan Allah yang tetap membuka firman-Nya, terbuka untuk kami setiap saat, sehingga kami tetap boleh membaca firman-Mu dengan bahasa yang kami mengerti, sehingga kami tahu Tuhan bahwa ada Tuhan yang menyertai kami, membimbing kami setiap hari. Kami berdoa untuk pelayan-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati dia, Tuhan Yesus lengkapi hatinya, hikmatnya dengan tutup bungkus-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan semuanya adalah dari kehendak Tuhan sendiri. Diamkanlah hati kami Tuhan, kecuali suara Tuhan yang berbicara dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, lingkupi tempat ini dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh datang ke dalam hati kami, tumbuh dalam hati kami, dan kami boleh menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Tanpa terasa hari ini sudah minggu terakhir di bulan ini. Dan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan bermurah hati memberi saya kesempatan untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ada satu tema yang saya mau bagi buat kita, yaitu tentang berkat menjaga kebersihan hati. Kita akan baca dan merenungkan tema ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 8 dan juga Kitab Mazmur pasal 23 ayat 3 sampai dengan 4. Sekali lagi Injil Matius ya, kita akan baca pasal yang kelima ayat 8 dan juga Kitab Mazmur pasal 23 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Ya, tolong bantu saya. Ya, kita akan baca yang pertama Injil Matius pasal 5 ayat 8. Bagi Bapak Ibu yang sudah temukan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 8. Bagi yang tidak membawa Alkitab, silakan lihat ke depan dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita baca sekali lagi, tapi kita membaca yang warna merah dan warna biru. 1, 2, 3. Suci hati melihat Allah. Sekali lagi, suci hati melihat Allah. Selanjutnya kita baca dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 4. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita baca sekali lagi, tapi kita baca tulisan yang warna biru dan warna merah. Silakan lihat ke depan. 1, 2, 3. Boleh naik ke atas gunung Tuhan, boleh berdiri di tempat yang kudus, bersih tangan dan murni hati, tidak penipu, tidak bersumpah palsu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, sekali lagi tema yang saya sampaikan kepada kita adalah berkat menjaga kebersihan hati, dari Injil Matius pasal 5 ayat 8. Kata kuncinya adalah suci hati melihat Allah. Kemudian dari Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Siapa saja boleh naik ke atas gunung Tuhan, boleh berdiri di tempat Allah yang kudus, asalkan bersih tangan, murni hati, tidak penipu, tidak bersumpah palsu. Amin. Ya. Dari dua bacaan firman Tuhan tersebut, klik. Ya. Saya berbagi kepada kita bahwa suci hati di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 adalah sejajar atau sama maknanya dengan bersih tangan dan murni hati. Ya. Apa maksudnya dengan suci hati dan bersih tangan? Artinya tidak penipu dan tidak bersumpah palsu. Yang kedua, melihat Allah dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 sejajar atau sama maknanya dengan boleh naik ke atas gunung Tuhan dan boleh berdiri di tempat yang kudus. Jadi baik Injil Matius pasal 5 ayat 8, baik kitab Mazmur yang kita baca pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4, pesannya sama. Mari kita menjaga kebersihan hati kita. Karena dengan hati yang bersih kita bisa melihat Allah. Kita boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus, kita boleh berdiri di taktanya. Ya. Bapak Ibu silakan perhatikan sebuah ilustrasi gambar yang saya sampaikan kepada kita di depan. Ya. Kalau kita mau melihat atau naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempat yang kudus, maka tidak boleh ada namanya kotoran. Benar? Ya. Kalau ada garis hitam yang menghalangi pandangan mata kita, maka kita tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu sekali lagi, untuk mau melihat Allah atau mau naik ke atas gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus, tidak boleh ada kotoran. Orang yang matanya ada selumbar saja tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan bisa mungkin tidak melihat sama sekali. Benar ya? Ya, oleh karena itu mari kita membersihkannya. Kalau mata kita ada kotoran, kita tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan kita tidak bisa melihat. Sama halnya juga dengan hati kita. Kalau hati kita kotor, maka kita tidak bisa melihat Allah dengan segala kemuliaannya. Siapa di antara kita yang rindu melihat Allah? Tidak ada yang mau ya. Padahal sesungguhnya ada makna yang sangat kita rasakan setiap hari di balik melihat Allah. Karena melihat Allah selagi kita masih di bumi ini
tidak seharusnya atau tidak semestinya dengan mata jasmani kita. Ya. Kalau bersih hati melihat Allah, maka kita melihat Allah bukan dengan mata, tetapi juga dengan hati. Jadi hati ini adalah pusat kita melihat Allah. Lalu apa makna di balik melihat Allah? Next slide. Ya. Melihat Allah itu sama dengan tinggal bersama dengan Allah. Saya sengaja pakai backgroundnya gambar rumah Bapak Ibu. Karena ketika seringkali kita berbicara berkat, seringkali kita mengartikannya kepada hal-hal yang materi. Apakah itu salah? Saya berkata itu tidak salah. Karena selama ini saya memperhatikan ada 4 ciri orang di dunia ini. Yang pertama punya harta, kemudian beriman. Ada orang yang seperti itu. Punya harta dulu baru beriman, ada. Ada juga orang yang punya iman dulu, kemudian punya harta. Yang ketiga, ada orang beriman tapi tidak punya harta. Dan yang paling celaka adalah yang keempat, punya harta tapi tidak punya iman. Jadi sekali lagi, berkat itu ukurannya tidak selalu harta. Sekalipun dengan harta orang bisa punya iman, sekalipun dengan iman orang bisa punya harta. Tetapi ada juga orang yang punya iman tapi tidak punya harta. Untuk membedakannya gampang Bapak Ibu. Orang yang punya harta kemudian punya iman adalah semakin banyak hartanya, dia semakin cinta Tuhan luar biasa. Semakin banyak hartanya, dia semakin tidak terikat dengan hartanya, tapi malah dia terikat dengan Allah. Sebaliknya orang punya iman, kemudian punya harta, sekalipun banyak hartanya, sekali lagi fokus hidupnya bukan kepada harta, tapi dengan harta dia berbagi, dia menyatakan cinta kasih Allah kepada sesamanya yang kurang mampu, yang membutuhkan. Tetapi orang yang punya iman tapi tidak punya harta, itu perjuangan yang luar biasa. Seperti Elia, hidup di padang gurun, tetapi Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi dia makan. Ada pemberian Tuhan secara khusus kepada orang yang punya iman tapi tidak punya harta. Ya. Jadi sekali lagi mari kita kembali bahwa berkat menjaga kesucian hati adalah kita melihat Allah, yang artinya kita tinggal bersama. Ya. Di dalam 1 Korintus, next slide, pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Ada yang tidak tahu? Hari ini seharusnya sudah tahu. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bekam rumah yang saya sertakan adalah suatu lambang dari hati kita, dari hidup kita, dari pribadi kita. Ada orang yang dengan rumah yang bagus, seharusnya semakin bagus rumahnya, hatinya pun semakin bagus. Karena rumah adalah tempat kita tinggal bersama keluarga. Hati kita adalah tempat kita tinggal bersama dengan Allah. Allah tinggal di dalam hati kita. Allah berdiam di dalam hati kita. Jadi semakin kita tinggal di rumah bersama keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, semakin kita merenungkan, Allah pun punya hasrat yang sama tinggal di dalam hati kita. Kalau kita punya hasrat untuk memberikan sebuah rumah yang baik kepada istri dan anak-anak kita, kepada keluarga kita, maka sesungguhnya harus kita pahami bahwa Allah juga punya hasrat yang sama.
mau tinggal di dalam hati kita, mau tinggal bersama dengan kita. Oleh karena itu, adalah penting jaga kebersihan. Silakan klik. Ya, klik. Ya, jagalah kebersihan. Bayangkan kalau kita punya rumah yang bagus, tapi tidak dijaga kebersihannya. Siapa yang mau tinggal di rumah mewah yang kotor dan jorok? Ada? Rumah mewah kotor dan jorok. Waduh, saya yakin tidak ada yang mau tinggal. Demikian juga dengan hati kita. Saya ini pendek, hitam. Boleh ditambahkan yang seri lanjutnya, terserah. Tetapi fokusnya bukan kepada tubuh fisik, tetapi pada hati. Allah tidak melihat fisik Daud, tapi Allah melihat hati Daud. Allah berkenan kepada Daud bukan karena fisiknya, tetapi karena hatinya. Seseorang melihat dirinya bercermin di kaca cerminnya, dia melihat tampangnya ganteng, tinggi, tak kalah dengan aktor-aktor Korea. Dan dia berkata, seorang yang ganteng seperti saya harusnya memiliki hal-hal yang baik, hal yang sama. Hati kita kalau baik, maka yang diisi adalah hal-hal yang baik. Kalau hati bersih, Allah mau tinggal di dalamnya. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita jaga hati kita dengan membersihkannya. Jagalah kebersihan hati. Sekalipun mungkin seperti gambar berikut ini yang saya tampilkan kepada kita, silakan klik. Hatimu mungkin seperti rumah yang bagus atau mungkin seperti rumah yang tidak bagus. Tetapi pesannya sama, baik rumah yang besar, rumah yang kecil, rumah yang sedang, mungkin rumahnya terbalik. Pesannya tetap jagalah kebersihan. Demikian juga dengan hati kita. Hati itu menggambarkan kehidupan kita seluruhnya, menggambarkan kepribadian kita seluruhnya. Kita terlahir dalam keluarga yang mungkin sederhana, bahkan mungkin kurang dari sederhana. Tetapi satu hal pesannya adalah jagalah kebersihan hatimu. Kita tidak pernah memilih harus lahir di keluarga yang berada dengan segala keindahan, kemewahan. Kita tidak pernah memilih, tetapi nyatanya Tuhan menghadirkan kita di situ. Maka pesannya adalah jagalah kebersihan hati di mana kita berada. Itu penting dan itu jelas. Karena hati yang bersih, disitulah kita bisa melihat Allah atau tinggal bersama dengan Allah. Yang berikut, melihat Allah itu sama dengan saling menikmati. Hati itu bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ya. Melihat Allah itu sama dengan saling menikmati. Mari kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Kemudian 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Kitab Roma pasal 12 ayat 1. Hidup ini, tubuh ini, diri ini adalah persembahan. Persembahan yang hidup. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita kepada Allah, maka tentu Allah menikmatinya. Apa yang Allah nikmati dari kita? Allah nikmati adalah hati yang bersih. Ya. Tidak mungkin kita mempersembahkan kepada Tuhan hati yang kotor. Kita harus mempersembahkan kepada Tuhan hati yang bersih. Hidup yang adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, adalah ibadah yang sejati. Kalau kita persembahkan kepada Tuhan, percayalah, Tuhan dalam segala kekayaannya akan memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Amin. Ya. Hanya persoalannya adalah terkadang seperti saya katakan di awal,
Ada orang yang punya harta baru punya iman. Ada orang punya iman baru punya harta. Tapi ada orang yang punya iman tapi tidak punya harta. Mengapa bisa demikian? Silakan lanjut ke slide 13. Ya, slide berikut ya. Karena setiap kita adalah bencana, adalah wadah di tangan Tuhan. Tidak semua kita adalah gelas. Tidak semua kita adalah piring. Mungkin di antara kita adalah sendok dan garpu. Mungkin pisau juga. Ya. Semua kita memiliki fungsi masing-masing. Memiliki tugas masing-masing. Ya, semua kita adalah anggota tubuh Kristus. Semua anggota tubuh Kristus, tidak semuanya kepala. Ada yang mata, tapi bisa juga jadi dia bulu matanya. Ada yang alis matanya. Kalau kita di sini di Batu Raja, jemaat di sini adalah anggota tubuh Tuhan, tubuh Kristus, mungkin adalah tangan dari Allah, maka tidak mungkin semuanya adalah lengan. Pasti ada mungkin kuku. Mungkin jari. Jari juga ada beda, mungkin jari jempol. Disitulah kita melihat bahwa ukuran berkat bagi kita selalu berbeda-beda, tidak sama. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan bahwa kalau saya ikut Tuhan, seharusnya saya diberkati melimpah. Tidak. Ada yang melimpah, ada yang sedang, ada yang di bawah sedang. Ya. Tetapi pesannya adalah tetap jagalah kebersihan. Bencana hati ini harus selalu bersih. Bencana hidup ini harus bersih. Karena Allah mau menikmatinya. Dan juga kita mau menikmati berkat dari Allah. Kalau bencana hati kita bersih, percayalah ada di dalamnya damai sejahtera Allah. Kalau bencana hati kita bersih, percayalah di dalamnya ada kasih Kristus. Ada rasa saling berbagi, ada rasa belas kasihan. Tanpa harus dibuat-buat, tanpa harus diumbar-umbar, tanpa harus diposting. Ada orang berbuat baik kemudian diposting. Kalau ada kasih Kristus dalam hati kita, memberi sedikit atau banyak, kita tidak perlu posting untuk mendapat followers. Tidak perlu. Karena kasih Kristus sifatnya bukan untuk pamer-pameran. Sekalipun harus disaksikan, harus diceritakan. Tapi menceritakannya tidak selamanya harus bersifat pamer untuk mendapat followers. Boleh kita posting, tapi tujuannya adalah bukan untuk mendapat followers yang banyak. Karena belum tentu followers yang banyak benar-benar mengerti ada kasih Kristus di sana. Ya. Itu belum tentu. Jadi jangan sakit hati. Jangan kecewa. Ya, hidup ini perlu dibersihkan. Biarlah Allah menikmati dan kita juga menikmati damai sejahtera Allah di dalamnya. Karena apa? Allah tinggal di dalam. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita berkaitan dengan mau melihat Allah. Yakni Allah mau tinggal di dalam hati kita dan kita bisa saling menikmati. Allah menikmati hidup kita dan kita menikmati Allah. Ya, Bapak Ibu kalau pergi ke Danau Ranau, Bapak Ibu bisa menikmati pemandangan keindahan Danau Ranau, tapi Danau Ranau tidak bisa menikmati Bapak Ibu. Tetapi kalau kita datang kepada Allah, Allah menikmati hidup kita dan kita menikmati damai sejahtera dari Allah. Ada saling di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita adalah jagalah kebersihan dalam mengikut Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 26 sampai dengan 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Anak manusia ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini ada pesan yang mau saya sampaikan adalah mengikut Yesus sama dengan bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Silakan klik. Ya. Kalau ada motivasi lain kita mengikut Yesus selain bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, maka motivasi itu perlu dibersihkan. Hanya satu motivasi kita mengikut Yesus, bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Jadi kalau kita punya berkat harta, berkat jasmani, kita pakai itu bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kekal. Allah memberikan kita sarana berkat materi, kita gunakan itu sebagai sarana untuk bekerja. Demi apa? Kekekalan. Maka gaya hidup ciri khas dari orang yang punya harta dan beriman, atau orang beriman dan punya harta adalah dia gunakan hartanya untuk tujuan kekekalan. Dia membantu pelayanan. Dan hidupnya juga adalah untuk pelayanan. Karena dia ngerti, dia bekerja hanya untuk kekekalan. Sementara kita hidup di bumi butuh makan dan minum, tetapi itu bukan segalanya. Sewaktu-waktu akan berlalu. Kita gunakan makan minum itu untuk kekekalan, maka upah kita besar di surga. Ya, ada upah yang besar. Ya. Jadi sekali lagi, bersihkan motivasi hidup kita dalam mengikut Yesus. Rasanya berat, tetapi ingat pesan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 29. Silakan klik. Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Pak, berat punya harta kemudian gunakan untuk pelayanan, itu berat rasanya. Tetapi tolong ingat pesan Yesus. Pikul lekuk untuk namanya kebenaran, untuk namanya bekerja untuk hidup yang kekal, itu berat. Karena suatu investasi yang saat ini kita belum lihat, tetapi itu sebenarnya investasi bukan bodong. Ya. Kita gunakan harta kita untuk pelayanan pekebaran kerajaan Allah di muka bumi. Itu adalah suatu investasi yang nilainya sangat-sangat lebih sangat tidak ternilai. Itu bukan investasi bodong. Rasanya berat menginvestasikan harta kita untuk itu. Tapi ingat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena apa? Sekali lagi tolong klik. Namanya mengikut Yesus sama dengan memikul kuk. Satu beban yang dipikul bersama-sama. Ingat, kuk itu adalah satu beban yang dipikul bersama-sama. Artinya apa? Kita gunakan harta kita untuk menolong pelayanan, Tuhan akan memberikan lagi. Kita keluarkan 10, Tuhan akan memberikan yang lain lagi untuk kita. Ya, saya tidak berjanji berlimpah-limpah, tapi janji Tuhan adalah tidak pernah berkekurangan, selalu berkecukupan. Amin. Ya. Setiap orang berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan kecewakan. Kita mengerti hal ini. Bahkan Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Kita mengerti ini. Dan kalau kita mengerti ini, kita punya berkat materi jasmani. Mari kita gunakan untuk investasi hidup kekekalan kita. Sekalipun berat, tapi ingat, berat itu kita pikul bersama dengan Allah. Kita tidak pikul bersendirian. Jadi di tengah situasi yang saat seperti ini, mari kita gunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersihkan motivasi-motivasi yang lain. Kita memberi supaya dilipat kali gandakan. Tolong dibersihkan.
Karena Allah selalu menjanjikan berkecupan, tidak pernah mengecewakan. Kelimpahan itu berbicara hidup yang kekal. Itu melimpah. Artinya tidak berkesudahan, tidak pernah berakhir, tidak pernah habis-habisnya. Ya. Sekalipun kita masih hidup di bumi ini, tapi kita bisa merasakan kekekalan dalam hidup kita. Karena Yesus berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini. Dan itu diajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Jadi kalau kita investasi untuk kekekalan, sekalipun kita masih di bumi, suasana kekekalan kita bisa rasakan saat ini. Ya. Yang berikut, mari kita membersihkan hati kita untuk melihat Allah dalam pelayanan. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Satu hal yang saya mau sampaikan adalah pelayanan itu sama dengan mempersembahkan persembahan. Ya, pelayanan dimanapun, baik di gereja maupun di luar, itu sama dengan mempersembahkan persembahan. Oleh karena itu, bersihkan hatimu dari ketidakdamaian. Jangan mau mempersembahkan persembahan dalam suasana hati yang tidak damai. Ya. Kalau hatimu tidak damai, maka berdamailah dulu, persembahkanlah persembahan. Baik pelayanan di gereja maupun di luar gereja, apapun bentuk pelayanannya, sekali lagi tolong garis bawahi, itu adalah mempersembahkan persembahan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi pelayanan di gereja, pelayanan di rumah, pelayanan di tengah-tengah masyarakat, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, apapun bentuk pelayanan itu adalah persembahan untuk Tuhan. Oleh karena itu, usahakanlah hati ini selalu damai. Ini penting. Ya. Kemudian di dalam Matius pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya. Ini pelayanan. Ya. Memberi sedekah ini pelayanan. Ya. Makanya jangan diketahui itu sejajar atau searti dengan mencari pujian. Pingin dipuji, jangan. Ya. Memberi sedekah supaya dipuji orang, jangan. Karena apa? Sedekah yang kita berikan itu adalah suatu persembahan untuk Tuhan. Biarkan Tuhan menikmatinya. Kalaupun nanti secara otomatis orang memuji kita, tetap rendah hati. Jangan menjadi tinggi hati. Orang tinggi hati itu seperti balon udara yang berisi angin. Sekalipun dia terbang tinggi, tapi tetap isinya angin. Ya. Ketika pecah, hilang, tidak ada apa-apanya lagi. Ya. Kalau kita memberi sedekah dengan kerendahan hati, sekalipun sedekah kita diabaikan orang, tapi Allah menikmatinya, Allah akan memberkatinya. Ya. Orang tidak menghargai sedekah yang kita berikan. Tidak banyak orang mengetahui sedekah yang kita berikan. Tetapi Allah telah melihatnya, Allah telah menikmatinya. Allah memperhatikannya, Allah memperhitungkannya. Dan dia akan memberkati. Karena Allah berjanji dalam segala kekayaannya, dia memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati.
Jadi ini penting untuk mau melihat Allah. Bersihkanlah hati kita. Bersihkan hati dari pelayanan. Bersihkan hati dalam mengikut Yesus. Karena dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi bersihkanlah hati kita supaya kita bisa melihat Allah, yang artinya Allah tinggal bersama-sama dengan kita dan kita bisa saling menikmati. Allah menikmati hidup kita yang bersih dan kita menikmati berkat kemurahan Allah dalam hidup kita. Ya. Jangan kita cuma mau menikmati berkat kemurahan Allah, tetapi kita tidak mau hidup kita dinikmati Tuhan. Orang yang mau hidupnya dinikmati Tuhan pasti akan menikmati berkat kemurahan Allah. Ya. Itu dua hal yang tidak boleh dilupakan dalam hidup kita. Sebagai penutup dari khotbah saya memberikan kesimpulan. Berkat bagi orang yang menjaga kebersihan hatinya ialah tinggal melihat Allah, yaitu tinggal bersama Allah, menikmati Allah, dan Allah menikmatinya. Karena itu jagalah kebersihannya. Ya, jagalah kebersihan hati. Suci hati itu berbicara tentang murni, tidak bercampur. Bagaimana supaya murni tidak bercampur? Maka bersihkan hati itu bukan sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, tapi kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Itu adalah satu kuk, dan Allah membersihkannya bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita bekerja sendirian. Dia selalu bersama kita, bekerja bersama-sama. Kita dan Allah adalah tim sepelayanan, tim sekerja. Kita adalah keluarga Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Mari WL Singer maju ke depan, mengangkat sebuah pujian untuk kita menyembah Tuhan, bersyukur buat kebenaran firman yang kita dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun dengan keterbatasan saya mau menjelaskannya bagi kita, tetap izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, menolong kita membersihkan hati kita, sehingga kebenaran firman ini tinggal tetap berserta kita sampai kepada kekekalan. Karena tidak satu orang pun yang bisa hidup kalau tidak pernah mau buka hati untuk Tuhan menabur benih kebenarannya di dalam hati. Kita angkat pujian, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru.
hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ke misbah-Mu Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami. Mari Tuhan tolong bantu kami untuk membersihkan hidup kami, membersihkan hati kami. Amin. Supaya hidup ini Allah tinggal di dalamnya. Terima kasih. Sehingga Engkau menikmati hidup kami, dan kami menikmati berkat kemurahan, menikmati kebaikan, damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan itu. Agar semua suku bangsa, agar semua keluarga kami, sanak saudara kami, teman kami dapat menyembah-Mu ya Bapa, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Engkau kami akan binasa. Kami telah menerima Engkau, kami telah menerima ketidakbinasaan, kami telah menerima keselamatan di dalam Engkau. Kami rindu keselamatan itu sampai kepada orang lain, karena kami rindu keluarga kami juga tidak binasa. Kami rindu sahabat kami, kenalan kami tidak ikut binasa. Oleh karena itu Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, kami persembahkan kepada-Mu. Bersihkan Tuhan, supaya bisa menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Melalui hidup kami banyak orang diselamatkan, banyak orang datang kepada Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin bertambah bilangan kami, semakin bertambah jumlah kami, damai sejahtera-Mu semakin bertambah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan dan pandanglah Kristus Yesus Tuhan yang akan menyinari engkau dengan cahaya kemuliaan, memberkati keluargamu, memberkati usaha pekerjaan, pendidikan anak-anakmu, kesehatanmu, cita-cita dan harapanmu untuk hidup yang kekal. Mulai dari sekarang Allah tetap tinggal menyertaimu, tetap memberkatimu. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu upayakan untuk kekekalan, Tuhan selalu memberkati. Persembahan yang akan dipersembahkan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan di tempat ini. Sekiranya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Sedikit ataupun banyak, kiranya Tuhan tetap memberkati. Yang memberi maupun tidak memberi, tetaplah Tuhan bermurah hati, berbalas kasih untuk memberkatinya. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah damai sejahtera-Mu itu tetap tinggal menyertai kami. Di dalam nama Yesus, tetap angkat kedua tangan menumpah dalam Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya tinggal menyertai kita semua yang mengangkat tangan menyembah Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.